Shalom, kita kembali bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman. Kita percaya bahwa firman adalah dasar dari seluruh hidup kita. Kita jadikan firman Tuhan yang menuntun langkah kaki kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Baik, Saudara, saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah, untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakkan hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ini adalah perintah baru. Loh, perintah baru bukannya perintah untuk saling mengasihi itu sudah sejak dari zaman perjanjian lama. Sejak kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa, sudah ada perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nanti bisa dibaca dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, ya. Bagaimana di sana diperintahkan supaya kita mengasihi Tuhan, begitu ya. Begitu juga dalam Imamat 19 ayat 18, ya. Perintah untuk tidak balas dendam, untuk mengasihi sesama, begitu ya. Artinya bahwa ini sebenarnya bukan perintah baru. Ya bisa saja seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus yang bilang ini perintah baru, ya kita harus percaya. Ini perintah baru. Ya kenapa perintah baru? Ya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mengasihi yang sesungguhnya, bagaimana mengasihi yang sebenarnya, ya. Karena memang praktek mengasihi dalam perjalanannya, ya, walaupun ini sudah disampaikan sejak zaman perjanjian lama, tapi praktek mengasihi yang terjadi adalah tidak seperti yang Tuhan mau, begitu ya. Yang terjadi adalah bagaimana manusia itu sulit untuk mengampuni, bagaimana manusia itu dendam dengan sesamanya, bagaimana manusia itu benar-benar tidak menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, bagaimana mengasihi yang sebenarnya, bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Mengasihi yang sesungguhnya, mengasihi yang sebenarnya seperti apa? Nah, ini yang perintah baru, saudara dikasih Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan, yang mencontohkan bagaimana seharusnya mengasihi. Makanya Tuhan Yesus bilang, ini adalah perintah baru. Nah, yang pertama sudah dikasih Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini adalah perintah baru ini untuk hidup saling mengasihi adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, ini yang luar biasa sudah dikasih Tuhan. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yang namanya manusia, prakteknya yang sering terjadi adalah saya mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya, begitu ya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memberi manfaat dalam hidup saya. Saya mengasihi kamu karena saya menginginkan sesuatu dari kamu. Makanya saya mengasihi kamu. Itu prakteknya sudah dikasih Tuhan. Tapi Tuhan sendiri mencontohkan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Ya, Dia sendiri memberi contoh bagaimana mengampuni musuh. Bagaimana mengampuni orang yang menganiaya dia, mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, saudara kasih Tuhan, ya. Ini sesuatu yang benar-benar boleh dibilang
Ya betul, ini adalah perintah baru. Karena orang kalau namanya disakiti, wajar rasanya kalau balas menyakiti ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Sudah dikasih Tuhan. Ini kan sesuatu yang paradoks di tengah-tengah dunia yang boleh dibilang sangat-sangat jahat ya, sudah dikasih Tuhan. Saya sering mendengar orang-orang berkata bahwa kalau kamu baik sama saya akan lebih baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu lagi. Nah ini bukan perkataan orang yang percaya Yesus. Ini bukan perkataan orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sudah dikasih Tuhan. Makanya praktek mengasihi kita benar-benar harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ketika kita disakiti, ya kita jangan balas. Boleh balas, tapi yang harus kita lakukan apa? Memberkati, balasannya memberkati. Ketika kita difitnah, dicaci maki, ya, ketika kita dikata-katain, ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, ya kita jangan balas dengan melakukan kejahatan terhadap dia. Justru kita harus balas dengan apa? Melakukan kebaikan. Ini sesuatu yang sulit, sudah dikasih Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini perintah baru ya. Praktek yang harus dipraktekkan oleh orang-orang percaya. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, perintah baru karena kasih harus menjadi ciri atau identitas dari murid Kristus. Orang Kristen kan dikenal identik dengan kasih ya. Di luar sana kita sering mendengar bahwa orang Kristen itu diidentikan dengan kasih. Itu betul, sudah dikasih Tuhan. Artinya puji Tuhan. Kalau orang mengenal kekristenan, orang tahu bahwa Kristen itu cirinya atau identitasnya kasih, itu puji Tuhan Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Tapi bukankah yang terjadi masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidupnya jauh dari mengasihi, jauh dari hidup di dalam kasih. Tidak menampilkan, tidak mencirikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah hari ini sudah dikasih Tuhan, ini kita sudah sering dengar ya soal perintah untuk saling mengasihi. Tapi tidak ada salahnya kalau hari ini kita kembali diingatkan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, hidup saling mengasihi ya. Karena ini adalah sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Dan yang kedua tadi bahwa kasih itu harus menjadi identitas, menjadi ciri kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang gampang, mudah, tapi ini perintah. Perintah artinya tidak ada pilihan, harus kita laksanakan. Harus kita lakukan, sudah dikasih Tuhan. Ya kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk hidup saling mengasihi ya. Hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama kita ya. Walaupun memang sakit. Ya saya juga pernah dengar bahwa hendaklah mengasihi sampai benar-benar kita merasa mungkin berat gitu ya. Sakit sekali ketika kita mengasihi. Karena memang berat. Untuk mengampuni itu berat. Untuk memberkati orang yang menganiaya kita, memberkati orang yang memfitnah kita, memperlakukan kita jahat, itu memang berat, sudah dikasih Tuhan. Tapi sekali lagi ini perintah, harus kita laksanakan. Dan biarlah itu terus yang menjadi identitas yang melekat dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Hidup saling mengasihi ya. Demikian sudah dikasih Tuhan untuk renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau meteraikan firman itu dalam hidup kami dan Engkau memampukan kami untuk kami mempraktekkan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.